Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mempertegas pertemuan kita yang lalu Rabu tentang perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan Indonesia. Karena dulu itu hari Rabu pengumuman resmi dari Arab belum. Kita ngaji Rabu pagi, besoknya Kamis malam baru ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi. Sekira setengah 11 pemerintah Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah hari Jumat. Sesuai dengan kalender yang kita peragakan itu hari Jumat. Terus dari pemerintah Indonesia hari Jumat baru ada pengumuman ketetapan 1 Zulhijjah malam. Ditetapkan 1 Zulhijjah hari Sabtu tanggal 8. Jadi resmi berbeda. Kalau Muhammadiyah sejak tanggal 12 Januari yang lalu telah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah adalah hari Sabtu tanggal 8. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan tentang penetapan itu. Tentang puasa Arafah sudah kita bahas, dan itu juga sudah ada videonya, sudah ada tulisannya. Tinggal lagi menonton dan membaca. Sekarang kita masuk materi tentang waktu salat. Jadi fokusnya nanti tentang masalah suruh terlarang salat. Ini sengaja di bulan Juni karena di sini diinformasikan Bapak Ibu bisa lihat itu pada hari Senin tanggal 17 itu tulisan Arab penanggalnya adalah angka 10. Angka 10 bahwa 10 Zulhijjah adalah hari Senin tanggal 17. Di saat itulah ya Senin besok kita salat Idul Adha dan ibadah kurban penyembelihan. Terus ke bawahnya tentang jadwal salat. Sekarang tanggal hari apa? Sekarang Rabu ya, tanggal 12. Rabu tanggal 12. Lihat tanggal 12 waktu subuh pukul 5, syuruk pukul 6:13 ya. Terus duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah isya ada lagi bayang kiblat. Ini sangat strategis Bapak Ibu kita gunakan bagi yang belum atau bisa diinformasikan, kan bulan lalu sudah dicoba. Ini sangat strategis, maksudnya bayang kiblat mataharinya sangat rendah pukul 5. Jadi kalau pukul 5 itu enak bayang-bayang panjang. Jadi bayang-bayang panjang pukul 5 itu disinari oleh matahari, benda yang tegak lurus di garis, maka garis itu cocok dengan arah kiblat. Nanti kalau bulan 8 dan beberapa bulan kemudian bayang-bayang pendek, jadi agak sulit. Nah ini sekarang sangat mudah. Nah, lihat lagi tentang syuruk di kolom 1, 2, 3, 4. Kolom keempat ada syuruk. Di bawah tulisan syuruk kan dibuat terlarang salat. Nah, bagaimana membahas ini?
biar yang ini tuntas, nanti baru kita masuk pada materi berikutnya. Jadi pagi ini tentang masalah syuruk, karena masih ada juga yang mengamalkan salat di waktu syuruk. Di sini memang ini sudah kalender keempat nih, 4 tahun berlalu yang sekarang itu dibuat terlarang salat. Kalau sebelumnya suruk saja, suruk terjemahannya terbit. Lalu kenapa dilarang salat di waktu suruk? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu Nabi menyatakan salat 5 waktu. Apabila Abdullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu sebelum masuk waktu asar. Bayang-bayang benda dia sudah tergelincir ya, nanti bayang-bayang itu sudah ada melampaui tegak lurusnya, sudah ada tampak. Kalau dulu penerjemahannya bayangan cucuran atok. Jadi kalau bayang cucuran atok sudah melampaui bayangan atok, itu tidak lagi pada cucurannya, kan bajajak tuh. Sudah lewat, cuman lewatnya itu tidak ada apakah sejengkal atau sehitung, pokoknya lah lewat. Itu masuk waktu zuhur. Kalau bahasa Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syams, dirikalah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur. Ya, dilanjutkan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikalah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Sampai malam itu ada asar, zuhur, ya asar, maghrib, dan isya, itu maksudnya sampai malam. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Itu ayat secara umum bicara salat 5 waktu. Sekarang kembali kepada hadis yang rinciannya. Kita ulang lagi tentang zuhur tadi. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengannya, yaitu sebelum masuk waktu asar. Jam 3 masih boleh salat zuhur. Jam 3 lewat, ya masih untuk kita di Indonesia. Semua sudah di penghujung waktu. Batasnya kapan? Sebelum waktu asar masuk. Jadi kita temukan orang salat, jam 3 lewat, salat apa tuh? Ya, dia salat zuhur terlambat. Masih ada waktunya, masih, karena waktu asar belum masuk. Waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu asar sebelum matahari menguning. Waktu asar itu bagaimana memahaminya? Kalau kita lihat ke langit, terus matahari kita tuju matahari itu dari tempat kita berdiri, itu diperkirakan membentuk sudut 45 derajat. Ini kan benda tegak lurus, ini meja datar. Dia membentuk sudut 90 derajat. Lalu diambil, dibagi 2, membentuk sudut 45 derajat. Terus naik ke langit. Disitulah matahari, itu waktu asar. Waktu asar itu bayang-bayang benda ya melebihi panjang benda yang tegak lurus. Tinggi awak atau kala 1,5
150 bayang-bayang sudah lebih dari itu, atau 2 kali sepanjang itu. Jadi ada waktunya, waktu asar itu jam 3 lewat, belum sampai setengah 4 sudah masuk waktu asar. Tapi waktu yang lain, waktu asar hampir pukul 4. Jadi agak lebih panjang bayang-bayang. Cuma di sini disebutkan batas waktunya sebelum matahari menguning. Kau yang harus tahu hati-hati. Matahari makin lama dia akan makin rendah. Beberapa menit, katakanlah setengah jam menjelang dia terbenam itu, warna matahari sudah mulai berubah. Makin ke bawah, makin tampak suasana menguningnya, atau bahasa lainnya sirah sipadeh, agak menyala, sehingga makin dekat dia terbenam, suasana di ufuk barat itu makin indah, yang disebut dengan suasana sunset. Nah, yang dijaga di sini adalah kok tak lampe mana waktu asar, jangan sampailah singgah lo matahari itu. Matahari lu tamanam mereka masih sah, benar, tapi ada yang harus dijaga, janganlah terlalu petang. Jadi sebelum matahari menguning, sudah selesai salat asar. Kalaulah menguning matahari, walaupun matahari masih mencogok, itulah mepet namanya. Dalam hadis ini itu sudah peringatan keras lah. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asr, demi waktu asar. Cuman awak di Indonesia agak teledor. Teledornya, maaf nih bahasa saya saja. Dilihat beberapa terjemahan wal asri itu, setiap Al-Quran yang pakai terjemah itu diterjemahkan demi masa, ada demi waktu. Terjemahannya tidak salah, tapi hampir belum ditemukan yang menerjemahkan demi waktu asar. Sebenarnya terjemahan lurusnya itu demi waktu asar, bersumpah Allah dengan waktu asar. Kenapa? Jadi dalam temuan waktu asar itu rentan. Misalnya bapak sedang lama bakar di sawah, waktu asar masuk, godaannya tinggi, tangguang berarti panih lalindo. Awalnya baru waktu asar masuk, itu dibasuh dulu itu salat, itu kok karajo lo dia. Daripada ulang-ulang, buah saya bakar di sawah, waktu asar. Beko bilo lain, lampi matahari kata mana, didinginan lo badan dulu, atau baru salat. Sehingga waktu asar tu mepet lah dake-dake maghrib. Betunya mungkin memasak di dapur, misalnya ya. Dimulai jam 3, kira sedang berbuah, kau sedang serba tangguang, waktu asar masuk, baca rohnya. Tarwih salah dulu, misalnya. Kalau mungkin ditinggal dan seterusnya. Sehingga lah 5:30 baru salah asar, mepet namanya. Sedang lama olahraga, laba kumpul di lapangan, waktu asar masuk, laba palu-paluah misalnya. Lanjut saya olahraga. Ya adanya sebagian menjelang matahari tabanam, itulah doa berarti. Tapi kan kebanyakan anak-anak muda lah maghrib, lah azan seorang baru berarti. Itu olahraga membuat bukannya tambah sehat, tapi jiwa sebenarnya tambah rusak. Idealnya kan beberapa menit menjelang maghrib itu sudah berhenti berolahraga. Semoga kemandi bagai mandi sedang berpalu kan dalil. Nah baik, jadi wal asr, Allah bersumpah demi waktu asar. Apa yang harus dijaga? Tapi ini, nah sekarang kita sudah paham waktu asar itu sebelum matahari menguning, itu batasnya. Terus waktu apa lagi? Waktu maghrib selama mega merah belum hilang. Jadi begitu matahari menjelang terbenam kan mega merah atau syafaq merah sudah ada. Terus matahari terbenam malah tambah rancak. Jadi terpukau dengan rancaknya suasana sunset, salat maghrib lah. Beko kalau sudah salat maghrib, lah salat sunat dulu, ingin lo melihat suasana sunset,
masih, tapi yolah kurang juga. Masih ada juga safak merah. Nah, terus matahari jalan juga ke bawah, hilang safak merah. Tidak ada lagi, malam sudah sempurna. Maka habislah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu Bapak Ibu pendek, barang pendeknya 1 jam 10 menit. Itu bisa dilihat jarak maghrib ke isya, itu paling lama itu 1 jam 15 menit. Makanya dulu beberapa masjid saya temukan, apakah di sini pernah dulu kayak tulisan itulah agak besar dari itu papannya, iqamat 10 menit setelah waktu masuk kecuali maghrib. Artinya sudah azan, beri orang kesempatan salat sunat kecuali maghrib. Artinya apa? Sudah azan maghrib langsung iqamat. Ba'akob itu karena waktu pendek. Azan naraca tu lali pemini lu tuan. Mekola salat, zikir, doa, terus salat lu baliakan salat sunat rawatib sudah maghrib kan muakkad. Ada pada waktu 3 lagi. Kok mengaji ya mungkin efektifnya sampai belum ini lebih kurang lah. Masuk lo waktu isya. Jadi dulu seperti itu di Kota Padang, masjid kebanyakan sudah azan maghrib langsung iqamah. Tapi yang berubah perjalanan waktu, lah banyak juga jemaah haji, pengurus masjid yang menunaikan haji dan umrah. Kiranya di Makkah dan Madinah itu sesudah azan maghrib lamo iqamatnya, bisa 6 rakaat salat ya, sampai begitu banyak. Karena kondisinya memang begitu. Adonan di lantai sekian, gaya-gaya dan apa. Jadi untuk Arab, untuk Mekah Madinah itu sepertinya sudah disepakati sudah maghrib tidak langsung iqamah. Nah, lalu di Indonesia kan dia seperti itu. Oh, ternyata di Makkah Madinah sendiri sudah azan itu tidak langsung iqamah, sehingga juga berakibat di Kota Padang sudah banyak masjid dan musala sesudah azan maghrib tidak langsung iqamah. Bagaimana perubahan itu sah? Ya sah, boleh, tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi bagi yang sudah nyaman, terbiasa, mendukung, ya itu masih ideal sesudah azan langsung iqamah. Tapi pada komplek-komplek tertentu, yuk pas bana banyak jamaah tuh, orang azan baru tiba bana di rumah baru misalnya. Nah, sehingga dia waktu jeda iqamat ditunda 5 menit misalnya. Jadi saya ingin menyampaikan waktu maghrib ke isya itu pendek. Nah, terus kita lanjutkan sedikit lagi. Waktu maghrib lagi, maghrib sudah ya. Waktu isya sampai tengah malam. Jadi waktu isya ini dibahasakan waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu isya itu sampai malam yang pertengahan. Nah, dulu jadi sampai malam itu yang pertengahannya mana? Itulah jam 12 malam itu tengah malam. Kalau jam 8 itu yolah malam ya, tapi belum masuk tengah malam. Jam 2 dini hari itulah malam, masih malam tapi tidak tengah malam gitu. Lah sepertiga akhir. Jam 3, jam 4 itulah sepertiga akhir. Jadi waktu isya itu sampai tengah malam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, logikanya bagaimana? Kok talabek bana salat isya? Ya janganlah lewat pukul 12 malam. Saya diskusi dengan Pak Zulkarnaini, beliau 2 periode ketua MUI Solo dan beliau juga ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat ya periode sebelum ini, juga ketua Majelis Tarjih
Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi waktu saya diskusi dengan beliau, dalam penelitian Rasulullah tidak pernah salat Isya-nya lewat pukul 11 malam. Terus ini lagi saya melihat dari sisi astronominya. Siapa yang salat Isya lewat jam 12 malam, berarti dia salat Isya sudah tanggal berikut. Kini kok tanggal berapa? 12 misalnya Pak ya, karena ada kesibukan nanti malam. Kilonya Bapak salat jam 1 dini hari, kan masih malam itu. Kalau penanggalan banyak sudah berbeda, jam 2 balik lewat 1 detik setelah Indonesia bagian Barat, itu sudah tanggal baru. Berarti beliau salat tanggal berikutnya, tanggal kemarin salat 5 waktunya hanya 4. Ini bukan sah tidak sahnya, tapi afdalnya tidak masuk. Memang tidak ada sampai hari ini ulama menyatakan siapa yang salat lewat jam 12 tidak sah, itu tidak ada. Bahkan sejak dahulu pemahaman orang waktu Isya itu panjang, barang panjangnya sebelum subuh masuk, sampai begitu. Tapi ini ada hadis yang sahih sampai tengah malam yang pertengahan. Jadi jalan tengahnya untuk berhati-hati kok talabek bana salat Isya, jalan sampai lewat bana jam 2 balik untuk berhati-hati. Tapi afdalnya tetap di awal waktu. Nah sekarang rahasianya Bapak Ibu, apa rahasianya atau faedah utamanya maghrib ke Isya itu sangat pendek? Satu-satunya itu, kalau subuh ke zuhur panjang 7 jam lah punya, zuhur ke asar lah dia 3 jam, asar ke maghrib 3 jam loh, kurang segini. Maksudnya dari perbandingan zuhur ke asar, tapi masih tetap lebih 3 jam. Nah, tapi dari maghrib ke Isya hanya 1 jam 10 menit. Gunanya Allah tentu sangat memahami hamba-hambanya sudah bakureh dari pagi. Banyak yang tidak sempat tidur siang, maka dikira malam itu sudah cukup lelah secara fisik. Nah, supaya bisa capek lalu waktu Isya itu pendek, alun jam 8 malam waktu setempat, waktu Isya lah masuk. Kok mengantuk pada waktu 7:30, bertahanlah sebentar lagi waktu Isya masuk. Nah, kalaulah salat Isya kok lalu lah. Jadi masih ada anak-anak muda dalam mengaku salat apa yang sering tinggal di samping subuh, salat Isya acuk 3 batu lalat dia tak kalau. Jadi ko iyo bana kalalo salat Isya lah lebih dahulu. Nabi dalam didikannya, seseorang jangan tidur dulu kecuali sudah salat Isya. Supaya tidur itu lebih berkah, pastikan salat Isya. Kadalah mau menunggu menjelang jam 8. Nah, jadi ini rahasianya waktu Isya itu capek. Coba kalau waktu Isya itu jam 10 malam awal waktunya, barang orang dan kalau apalagi anak-anak yang masa pertumbuhan, yang masih usia anak-anak, mestinya kan jam 9 sudah tidur. Kok waktu Isya jam 10 baru. Nah, di sini kita membaca faedah waktu Isya itu pendek. Atau waktu musajid dari Isya, zikir semusaji itu kalau memang tidak ada wirid, misalnya baca-baca, ulang-ulang hafalan, sebentar waktu Isya masuk. Kalau misalnya pulang dulu, ya bagi orang tertentu, untuk babalian salat Isya itu lain cerita. Mungkin kok makan agak terlebih, atau tontonan rancak dan lain-lain. Tapi itu bisa disiasati. Cuma saya ingin mengatakan apa faedahnya waktu Isya itu capek. Ya banyak yang terpenuhi. Kemudian sudah waktu Isya, ini lagi yang kita tunggu-tunggu ya. Waktu subuh. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tadlu'i syamsu fa iza tala'atis syamsu fa amsik anis salati fa innaha tadlu'u baina qarnai syaitanin.
waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit, atau terjemah lain waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, kalau di sini lebih berhati-hati sebelum matahari terbit. Kalau lah tapi itu tidak ada cerita deh. Nah, itu sudah kita pahami. Terus apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu lakukan salat. Asiko larangan itu letak. Begitu matahari sudah terbit, jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita dilarang. Jadi matahari terbit itulah yang disebut dengan syuruk. Jadi jam digital atau papan merek dulu tidak ada populer ya, yang membuat syuruknya. Kalau papan merek dulu hanya salat 5 waktu saja, jarang memunculkan tentang syuruk atau terbit. Nah, kalau sekarang jam digital sudah sangat modern, itu ditampilkan. Ada yang membuat syuruk, ada yang membuat terbit. Kalau syuruk bahasa Arab, syuruk itu artinya timur. Syuruk juga dimaknai batas waktu subuh. Jadi begitu berbunyi jam tentang syuruk, cit, nah, syuruk masuk. Apa maknanya? Oi, waktu subuh lah habis. Waktu habis matahari terbit. Jadi syuruk bukan untuk salat, tapi memberitahu habis waktu subuh. Cuma dia letaknya itu judulnya waktu salat, banyak orang sangka syuruk itu untuk salat. Padahal bukan untuk salat, tapi bagi yang tahu matahari lah tapi. Jadi beberapa jam digital kita lihat tidak membuat syuruk tapi terbit. Kan ada salat terbit dong. Nah, juga tentunya tidak ada salat syuruk. Jadi larangannya ini sampai Nabi menyebutkan bahwa matahari itu terbit antara dua tanduk setan. Jadi larang-larang itu diampukan kepada setan, berarti tegas pelarangan itu. Ada lagi, ini contoh mengapa kepada makhluk lain yang tidak disukai. Misalnya Nabi waktu menerangkan orang salat baca tahiyat, ada yang membaca sampai Assalamualaikum warahmatullah, ada yang sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu menerangkan orang yang membaca Assalamualaikum warahmatullah sampai di situ, Nabi tidak ada memberi teguran, tidak ada mengulas, tidak ada ya melarang sama sekali, berarti sah. Yang Nabi luruskan adalah mengapa pula tanganmu seperti kepala ular? Kan orang sudah baca salam kan suka mereka Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu disebut mengapa tanganmu seperti kepala ular. Di sini maksudnya dilarang, tidak usah lo tangan model itu. Nah, jadi sudah baca salam langsung saja baca salam. Jadi tangan tidak begini. Tapi sampai hari ini kan ternyata masih ada orang buat seperti itu. Nah, kenapa disebut kepala ular? Saya tidak ahli tafsir dan tidak bisa menerangkan. Paling tidak sampai begitu Nabi melarang. Begitu pula sampai begitu Nabi melarang orang jangan salat di waktu subuh, karena disebut matahari itu terbit antara dua tanduk setan. Jadi antara dua tanduk setan ini kalimatnya majazi. Mana pula ada setan pakai tanduk? Beko digambar-gambarkan dulu beko. Matahari itu saja gadangnya lebih sejuta daripada bumi. Apa lo caranya tanduk setan? Tentu ini dimaknai begitu Nabi melarang jangan salat di waktu subuh. Maka Bapak Ibu, kalau dilihat kalender kita yang 4 tahun terakhir termasuk yang sekarang, dan itu kan kopiannya benar-benar dibuat terlarang salat. Sebenarnya dalam aslinya itu merah Bapak Ibu. Suruh itu ke bawahnya merah tulisannya. Karena ini fotokopi tentu hitam saja dilihat. Nah, sedikit lagi. Terus kapan bolehnya salat? Nah, inilah lihatlah waktu sesudahnya ada duha. Misalnya hari ini duha pukul 6:42. Bersabarlah kalau ingin juga salat di pagi hari.
Misalnya seperti sekarang lah, Ustaz ngaji matori kabasan sejonanya, beko suruh apakah jam kau bunyi cicit, ajak salat waktu itu, tuh tunggu sengeneng lagi sampai masuk waktu awal waktu duha. Nah, lalu keterangannya begini, siapa yang salat subuh berjamaah, dia tidak pulang dulu, dia zikir, doa atau ngaji atau mengikuti ceramah, itu kan masuk zikir dalam arti umum. Tidak pulang dulu, sebelum pulang lama suat dalam sumpah Allah ya, wadduha, demi matahari sepenggalah naik. Bila matahari itu sepenggalah naik, ahli hisab sepakat matahari itu baru sepenggalah naik 20 menit setelah suruh. Jadi begitu bunyi jam suruh, tunggulah agak 20 menit. Itu baru aman, matahari sudah sepenggalah naik. Kalau tak pulang dulu doh, mau salat dulu, itu ya yang dimaksud orang yang tidak pulang dulu dapat dia salat 2 rakaat, dapat faedah seperti menunaikan haji dan umrah sempurna kayak gitu. Tidak pulang dulu. Begitu besarnya pahala. Kan sia-sia pulang saja. Tiba di rumah lu tentu salat lah dulu mahadang ya. Dan jadi kok salat tadi tuan waktu lama suat awal duha. Itu rugi kira model itu. Jadi disiasati. Nah sekarang bagaimana Nabi salat di pagi hari? Nabi salat di pagi hari. Nabi kan rumahnya dakik mana di Musaji? Mau tinggal langkah saya tiba dia kok. Ada dakiknya. Nabi waktu bermalam di masjid baru iktikaf ya. Hanya jolang urut kuat saya badannya seketik modal bah. Tunjuk sikit rabinya dia isah dari rumah. Begitu badan dakik. Jadi iktikaf itu kan tak pulang. Nah, ini sekedar menyatakan rumah Nabi itu dakik di Musaji. Jadi Nabi sering tidak pulang dulu dari rumah dakik. Nah, lalu dia salat. Bila Nabi salat, lah tinggi matahari itu Bapak Ibu, lah tingginya bara. Lebih kurang setinggi matahari waktu asar di barat. Kalau dipindahkan tempo, ayolah tinggi, lah masuk waktu duha, baru Nabi salat. Nggak dong Nabi salat di waktu matahari masih cacah-cacah. Misalnya matahari baru tadi, avocado ini sudah tunda. Nabi salatnya lah agak tinggi matahari. Makanya di sini kita sangat berhati-hati bila waktunya masuk waktu untuk salat pagi hari itu ya aman dari larangan ini setelah matahari sepenggalah naik. Jadi apa itu salat subuh yang dipahami oleh masyarakat kita? Itulah dia salat duha di awal waktu. Jadi soal penamaan itu kan ya pelajaran berikutnya. Nabi tidak dulu bagian namoro kok salat duha kan. Pokoknya Nabi salat di waktu duha sehingga namanya salat duha. Samolo sebenarnya gini gua, mudah-mudahan tidak terganggu pula pikiran. Bukan salat subuh, tapi apa? Salat di waktu subuh. Bukan salat zuhur. Terus apa? Salat di waktu zuhur. Cuma kalau gue lo keterangnya salat di waktu zuhur itu panjang. Jadi disebut sajalah salat zuhur. Maghrib sesungguhnya bukan salat maghrib. Terus apa? Salat saat matahari telah terbenam. Maghrib itu kan barat. Itu panjang loh kalimatnya, maka disebut salat maghrib. Nah, karena Islam itu kan memudahkan dan rumit. Inilah pengantarnya Bapak Ibu tentang masalah salat subuh. Saya yakin di sini sudah paham benar. Jangan ada lagi salat di saat matahari terbit. Itu bilo, tunggulah beberapa menit. Nah, saya menghormati, menghargai tentunya. Memang ada membalik kita 10 menit setelah suruh. Ada yang menjawab itu, awak dengar videonya. Ada yang 15 menit. Saya tentu juga tidak akan pernah
mentaati pendapat seperti itu. Tapi kalau saya ditanya, supaya lebih aman 20 menit setelah waktu subuh. Karena masuk kesepakatan ahli hisab matahari itu baru sepengalahan 20 menit setelah subuh masuk. Nah, makanya di kalender ini ada waktu duha awal waktu. Terus timbul lagi, tentu ini bisa dibahas oleh guru-guru kita. Tuh kalau wala salat suruh atau isra, jadi bahasa lainnya salat isra bukan salat suruh. Tuh boleh salat duha di rumah, ya boleh. Cuman ada pemikiran lain yang namanya salat sunat secara umum lebih dicintai kalau dilakukan di rumah. Misalnya ibu masih banyak kerja di rumah, misalnya pagi-pagi itu 6:30 banyak yang dibereskan. Nah, mana narancak itu ya pulang, mabeh di rumah, beko jam 8 atau jam 9 lagak lapang salat duha, tetap saja pahala para gadangnya tuh. Apakah melebihi dari haji dan umrah itu urusan Allah. Tapi jangan terpaku rugi haji umrah sampai 3 kali dikecean sempurna itu rugi misalnya. Nah, kalau memang ada kesempatan seperti itu gunakan. Tapi alangkah berkahnya juga sangat tinggi kalau dikerajukan di rumah salat duha itu. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Cuman poinnya pagi ini adalah untuk mengantisipasi janganlah salat di waktu matahari masih rendah. Yolah tapi masih cacah juga baru. Nah, amannya barang. Kalau menunggu 20 menit kironya lain. Sambil menunggu 20 menit kan besar bakal lain ngaji, mengulang hafalan-hafalan atau berzikir atau rebahan juga tidak apa-apa. Asal tidak salat masih matahari masih cacah itu. Inilah Bapak Ibu, ini bisa digunakan. Yang poin terakhir itu ingin mempraktekkan arah kiblat, bayang kiblat bagi yang belum. Nah, mungkin ada yang bertanya kalau